Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat Bapak harapkan pada PJJ pada pagi siang hari ini ya. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan PJJ kita pada mata pelajaran IPA ya, yaitu pada pembelajaran 5 subtema 2 ya, pada halaman 77 ya. Kalau di mata pelajaran IPS kita mengenal ada hubungan sosial atau interaksi sosial, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, individu dengan individu, manusia dengan kelompok, artinya hubungan antara individu dengan kelompok dan hubungan antara kelompok dengan kelompok. Di alam atau di IPA, ilmu pengetahuan alam, juga terjadi yang namanya hubungan timbal balik. Jadi makhluk hidup di alam itu pun tidak bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dengan makhluk hidup atau hewan lain ya. Nah, hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda, yang saling membutuhkan atau saling menguntungkan dua-duanya atau satu untung satu rugi, itu dikenal dengan istilah simbiosis. Jadi simbiosis ini merupakan hubungan dua makhluk hidup yang berbeda yang terjadi di alam ya. Kemudian kalau kita bagi menjadi beberapa macam simbiosis berdasarkan untung ruginya antara hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup itu, maka ada yang disebut dengan simbiosis mutualisme, simbiosis komensialisme, simbiosis parasitisme, predasi, dan kompetisi ya. Bapak jelaskan sepintas ya. Yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang dua-duanya untung. Jadi kedua-duanya beruntung. Jadi ada dua makhluk hidup yang berbeda, saling berhubungan, saling bergaul. Yang satu atau dua-duanya beruntung dengan adanya hubungan tadi. Ya, contohnya misalnya burung jalak dengan kerbau. Burung jalak hinggap di punggung kerbau dengan memakan kutu-kutu kerbau. Burung jalaknya kenyang makan kutu, kerbaunya juga beruntung karena kutu-kutu di punggung kerbaunya hilang ya. Jadi dua-duanya untung. Jadi simbiosis mutualisme itu hubungan dua makhluk hidup yang kedua-duanya beruntung. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensialisme, yaitu simbiosis yang satu beruntung, yang satu tidak untung dan tidak rugi, tidak terpengaruh. Ini contohnya misalnya hubungan antara bunga anggrek, tanaman anggrek dengan pohon inangnya. Pohon inang itu pohon yang ditumpangi. Tanaman atau bunga anggrek numpang di pohon jambu misalnya. Pohon jambunya tidak untung, tidak rugi dengan adanya tanaman anggrek yang nempel di pohonnya. Tapi tumbuhan anggrek beruntung banget bisa menempel di pohon jambu tadi, karena dia akan mendapatkan sinar matahari dengan menempel di pohon jambu yang tinggi, sehingga dia bisa melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Jadi kalau dia atau tanaman anggrek tadi tidak menempel di pohon jambu, dia tidak akan mendapatkan sinar matahari karena letaknya sangat rendah. Makanya dia menempel di pohon jambu untuk mendapatkan sinar matahari. Dia hanya sekedar menempel, tidak merugikan tumbuhan yang ditempelinya atau tumbuhan induknya ya, tumbuhan inangnya. Jadi tanaman anggrek beruntung, tanaman yang ditempeli misalnya pohon jambu tidak untung dan tidak rugi. Hubungan semacam ini disebut dengan simbiosis komensialisme. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini simbiosis atau hubungan dua makhluk hidup yang satu beruntung, yang satu rugi. Misalnya hubungan antara kutu rambut, kutu di kepala kita ya. Kutu di kepala kita itu beruntung, nempel di kepala, menghisap darah kita. Sedangkan kepala kita, kitanya manusia rugi karena darah kita dihisap. Jadi hubungan yang semacam ini namanya parasitisme, satu beruntung, satu rugi. Kemudian yang ketiga adalah predasi. Itu hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, antara yang satu dimakan, yang satu memakan.
Jadi yang satu sebagai predator yang memangsa, yang satu sebagai makanannya, predasi ya. Misalnya hubungan antara harimau dengan kijang atau kambing, harimaunya sebagai predatornya, kambingnya sebagai makanannya. Itu yang dalam kelompok predasi. Kemudian dalam kelompok kompetisi, ini hubungan dua hewan, dua makhluk hidup yang dua-duanya bersaing untuk mendapatkan satu jenis makanan yang sama. Misalnya kerbau, dia ngumpul di padang rumput bersama kambing dan sapi. Kerbau, kambing, sapi itu hewan yang berbeda, yang ngumpul di padang rumput yang sama, makanannya sama, makanya dia bersaing untuk mendapatkan rumput yang hijau ya, saling berebut. Itu namanya adalah kompetisi yang saling bersaing ya. Jadi itu sekilas yang Bapak bisa terangkan tentang simbiosis, mutualisme, komensialisme, parasitisme, predasi, dan kompetisi. Jadi tugas anak-anak pada pagi hari ini memberikan contoh masing-masing satu contoh saja. Kalau bisa tidak melihat atau maksudnya tidak menyalin contoh yang sudah ada di buku paket. Jadi di buku paket untuk sebagai contoh saja, anak-anak bisa mencari contoh yang lain. Seperti yang Bapak tadi jelaskan, itu contohnya bisa anak-anak cari contoh-contoh yang lain ya, yang bervariasi, banyak sekali contohnya. Jadi cara mengerjakannya ya, misalnya nomor 1 simbiosis mutualisme, contohnya ini dan terusnya ya. Kalau simbiosis parasitisme, sebutkan yang untung siapa, yang rugi siapa ya. Itu saja tugasnya pada pagi hari ini. Bapak ulangi lagi, memberikan contoh simbiosis masing-masing satu saja ya. Ini jelasnya pada halaman 78 ya. Halaman 77 dan halaman 78 anak-anak bisa baca dulu, pahami pengertiannya dan contoh-contohnya seperti yang Bapak juga tadi sudah terangkan ya. Jadi tugasnya hari ini Bapak ulang lagi halaman 77 dan 78. Baca materinya dengan seksama, pahami contohnya, dan perhatikan Bapak yang sudah jelaskan tadi ya. Jadi anak-anak cukup menuliskan contoh satu, masing-masing satu dari contoh simbiosis ya. Bapak ulangi lagi, misalnya nomor 1 simbiosis mutualisme, contohnya ini. Nomor 2 simbiosis komensialisme, contohnya ini. Tapi anak-anak bisa jelaskan sekalian siapa yang beruntung, siapa yang dirugikan, dan seterusnya ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat untuk mengikuti PJJ ya. Insya Allah nanti pada hari Jumat kalau tidak ada perubahan, tanggal 18 nanti Bapak bagikan rapot semester 1 secara online ya, kalau tidak ada perubahan ya. Ini yang bisa Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.